menggunakan masker di setiap aktivitas kita. Jangan lupa untuk mengawali tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Jaga jarak kita berinteraksi dengan teman kita, dengan saudara kita, dan membiasakan untuk selalu hidup sehat. Sejumlah calon penumpang kereta api mengikuti tes cepat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tes cepat diperlukan sebagai syarat sebelum menggunakan kereta api jarak jauh. Tes cepat yang digelar PT Kereta Api Indonesia diikuti sejumlah calon penumpang sebelum perjalanan dengan kereta api pagi tadi. Tes cepat digelar untuk memudahkan calon penumpang mendapatkan hasil tes dan sebagai persyaratan untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Masyarakat pun merasa terbantu dengan adanya rapid test yang diadakan di stasiun Senen. Sementara itu, gedung DPRD DKI Jakarta hari ini didisinfektan untuk memutus rantai penyebaran corona. Penyemprotan dilakukan setelah ditemukan kasus positif COVID-19. Kali ini penyemprotan dilakukan di 2 gedung, yaitu di gedung fraksi lantai 9 serta di ruang rapat paripurna. Kantor DPRD DKI juga ditutup 5 hari ke depan mulai hari ini. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo mendapat hasil swab tes negatif COVID-19. Sebelumnya Purnomo mendapat hasil positif sehingga semua yang pernah bertemu dengannya menjalani pemeriksaan, termasuk Presiden Jokowi. Hasil swab tes COVID-19 terbaru Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan negatif. Namun Purnomo belum akan kembali beraktivitas sebagai Wakil Wali Kota Solo dan akan melanjutkan isolasi hingga 2 Agustus mendatang. Alhamdulillah sudah negatif. Ya, dan mudah-mudahan kami berharap beliau bisa beraktivitas kembali karena beliau memangnya juga kondisi fisiknya juga bagus ya. Kita kan anak-anak ini kan berharap beliau cepat juga beraktivitas. Sebelumnya Purnomo sudah jalani 2 kali swab test. Yang pertama belum mendapat hasil maksimal, sedangkan yang kedua dinyatakan positif COVID-19 walau tanpa gejala apa-apa. Sempat dinyatakan positif membuat semua orang yang pernah berhubungan dengannya harus menjalani pemeriksaan. Presiden Joko Widodo yang sempat bertemu dengan Purnomo juga menjalani swab test dan hasilnya negatif. Sementara Gibran Rakabuming Raka juga jalani pemeriksaan karena intens bertemu dengan kader PDIP dan Wali Kota Solo yang sering beraktivitas dengan Purnomo. Hasilnya negatif.
Bahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta wartawan yang sering meliput di Balai Kota Surakarta juga harus menjalani swab test dan isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa diprediksi akan menjadi calon terkuat untuk menangkan pilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Namun dua penantang Gibran mulai muncul, mereka adalah Putri Keraton Solo dan calon independen yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW. Perebutan kursi nomor 1 di Surakarta mulai mengemuka. Saat ini sudah ada 3 nama bakal calon yang akan bertarung memperebutkan tahta di Surakarta itu. Ketiga nama ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan berpasangan dengan Teguh Prakosa, Bagio Wahyono dan FX Suparjo, dan Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Pasangan Gibran Teguh ini menjadi calon terkuat mengingat Surakarta merupakan basis suara PDI Perjuangan. Sementara itu pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo maju dari calon independen. Bagio telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan ke KPU daerah sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. KPU Surakarta menyatakan pasangan Bagio lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Dari 21.063 tersebut, kami melakukan proses mengecek kelengkapan dari dokumen tersebut, yaitu sejumlah 19.551 B1 KWK persoalan perbaikan dinyatakan lengkap. Sedangkan yang tidak lengkap yaitu sejumlah 1.512 dokumen dengan jumlah persebaran 5 kecamatan. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. Sementara Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kantor DPP Partai Amanat Nasional siang tadi. Pertemuan keduanya merupakan bagian dari rangkaian safari politik terkait koalisi Pilkada 2020. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki serta sejumlah petinggi partai disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan serta Sekjen PAN Edi Suparno Rabu siang. Pertemuan keduanya kali ini digelar secara tertutup bersama dengan jajaran terkait koalisi partai pada Pilkada 2020. Sebelumnya, anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 telah melakukan safari politik ke sejumlah partai seperti Golkar, PKB, dan PKS. Partai Demokrat dan PAN sudah lama bersahabat, sudah lama bekerja sama. Hari ini adalah upaya bersama untuk menyambung tali silaturahim dan mempererat kerjasama hari ini dan ke depan. Dalam konteks pilkada yang akan kita gelar di 270 kabupaten kota termasuk provinsi di Desember 2020 ini, tentu cukup banyak kebersamaan antara PAN dan Partai Demokrat di berbagai daerah. Ada yang memang kami lihat sebagai daerah yang memiliki signifikansi yang tinggi, yang potensial, dan memiliki kans menang yang juga baik. Tentu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Zulhas tadi, bahwa jika ada kebersamaan yang bisa kita lakukan dan untuk memenangkan pilkada tersebut, tentu kami bahas kerjasama di berbagai tempat pilkada ya. Ada pilihan gubernur, bupati, wali kota, banyak juga yang kami bersama-sama, apakah pilgub, bupati dan wali kota, itu juga kami bahas tadi. Nah, demokrasi intinya kan suara rakyat, suara Tuhan, one man, one vote gitu ya. Nah, oleh karena itu misalnya undang-undang pemilu, ada, ini bukan soal sanggup dan tidak sanggup, bukan itu, tapi demokratis apa tidak. Kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 semakin dekat. Para calon kepala daerah terus bergerilya mencari dukungan partai politik
untuk memuluskan langkah mereka menuju kursi kepala daerah. Perhelatan akbar pilkada segera digelar. Para calon kepala daerah pun terus mencari dukungan politik ke beberapa parpol. Salah satunya mencari dukungan politik dari Partai Perindo untuk diusung pada pilkada serentak mendatang. Namun, Perindo tidak memberikan dukungannya begitu saja. Kepala daerah harus melewati seleksi ketat. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan Partai Perindo mengusung calon Bupati Malinau, Kalimantan Utara, Joni Laing Impang. Bukan untuk Pak Joni ini bukan yang sifatnya baru aja. Kita ada proses panjang. Dengan saya mendapatkan dukungan Perindo, ini menunjukkan bahwa kebersamaan tekad untuk menang kuat. Karena saya tahu Perindo juga sangat mengakar di masyarakat sana. Selain itu, Perindo juga memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Haji Dadi Sunaria Usfa Yusra dan Kluinsen Melancong ke kursi bupati. Dengan dukungan Partai Perindo, pasangan ini berharap bisa memenangkan Pilkada 2020. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi mengucapkan ribuan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh DPP Partai Perindo ini. Tentu besar harapan kami dengan koalisi Partai Perindo ini, seolah kami akan memenangkan Pilkada di Kabupaten Melawi. Setelah penerimaan rekomendasi ini, kita pulang akan mengkonsolidasi ke bawah, memperkuat di lapangan sehingga bisa mendukung penuh. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan calon kepala daerah, Partai Perindo akan menurunkan kader dan simpatisannya sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah calon haji terapkan protokol kesehatan ketat saat ikuti rangkaian ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.